Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Andalusia STR Cap SPD. NIM 25121160049. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Askia. Pembuatan video ini merupakan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Dr. S. Tuhono, SPD, MPD. Materi ujian yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji T, dan yang keempat uji one way ANOVA. Kita masuk ke uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik untuk menentukan apakah sebaran data mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Interpretasi uji normalitas, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan kecil sama dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya data tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang kita buka aplikasi SPSS. Kita ambil variabel view. Di kolom name, kita buat hasil, bawahnya kelas. Kemudian untuk desimal kita jadikan 0. Kemudian di label, ini kita buat hasil belajar siswa. Di bawahnya kelas. Kemudian untuk values yang kelas, kita tulis 1. Kemudian kita beri label nilai kelas eksperimen. Kita klik add, kemudian yang value 2 kita beri label nilai kelas kontrol. Kita klik add, kemudian kita klik OK. Kemudian kita pindah ke data view. Di sini sudah ada hasil dan kelas. Selanjutnya kita buka data nilai kita. Ini saya sudah mempersiapkan nilai hasil ujian matematika di SD Negeri 01 Koto Baru Simalanggang. Untuk kelas 5A, ini sebagai kelas eksperimen, saya beri kode angka 1. Sedangkan kelas 5B, itu sebagai kelas kontrol. Saya beri kode angka 2. Selanjutnya, ini data ini kita copy. Lalu kita pastekan ke SPSS. Nah, sudah keluar hasilnya, ada 20 sampel. 10 kelas eksperimen dan 10 kelas kontrol. Untuk menentukan uji normalitas, kita klik Analyze. Kemudian kita klik Deskriptif Statistik. Kemudian kita pilih Explore. Untuk hasil belajar siswa, kita pindahkan ke Dependent List. Untuk kelas, kita pindahkan ke Factor List. Selanjutnya kita klik Plots. Kemudian kita centang normality. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Tunggu sebentar, akan keluar hasilnya seperti ini. Untuk melihat uji normalitas, kita lihat tabel test of normality. Kita patokkan ke nilai signifikan. Di sini nilai signifikannya 0,200, 0,958, 0,981. Apa artinya? Kita kembali ke buku petunjuk.
Jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Sedangkan ini nilai signifikan kita 0,200, berarti besar dari 0,05. Berarti data kita sudah berdistribusi normal. Sekarang kita masuk ke uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah varians data dari dua kelompok atau lebih adalah sama atau homogen. Interpretasi uji homogenitas, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya varians antar kelompok homogen. Sedangkan jika nilai signifikan kecil sama dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya varians antar kelompok tidak homogen. Nah, kita kembali ke aplikasi SPSS. Kita masih memakai data yang tadi, data nilai tadi. Kemudian kita ambil analyze, kita ambil compare means. Kemudian kita pilih one-way ANOVA. Hasil belajar kita masukkan ke dependent list, sedangkan kelas kita masukkan ke faktor. Kemudian kita klik option, dan kita centang homogeneity. Kemudian klik continue, klik OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk melihat uji homogenitas, kita lihat tabel test of homogeneity of variance. Di sini nilai signifikannya 0,461. Apa artinya? Kita kembali ke buku petunjuk. Berarti ini besar dari 0,05. Jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya varians antar kelompok homogen. Berarti dari data kita tadi, data kita merupakan homogen. Nah, sekarang kita masuk ke uji T. Uji T adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau mean yang signifikan, baik antara dua kelompok maupun antara rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Interpretasi uji T. Jika nilai signifikan kecil sama dari 0,05, artinya H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan besar dari 0,05, itu artinya H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, kita kembali ke aplikasi SPSS. Nilai ini masih bisa kita pakai. Untuk uji T, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Mean, kemudian kita ambil Independent Sample T-Test. Hasil belajar kita pindahkan ke tes variabel, sedangkan kelas kita pindahkan ke grouping variabel. Di event group ini kita isi, grup 1 kita isi 1, yaitu kelas eksperimen. Grup 2 kita isi dengan angka 2, artinya kelas kontrol. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, akan keluar hasilnya seperti ini. Untuk uji T, kita lihat tabel Independent Sample Test. Di sini kita lihat nilai signifikan kita yaitu 0,007 dan 0,008. Apa artinya? Kita lihat buku petunjuk. 0,007 berarti signifikan kita kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak.
Itu berarti terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Jadi ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kita masuk uji one-way ANOVA. One-way ANOVA atau analisis varian satu arah adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau min yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel bebas atau satu faktor. Syarat sebelum melakukan uji ANOVA, yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Yang kedua, variabel faktor atau variabel independen berupa metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, variabel data penelitian berdistribusi normal. 4. Variabel data penelitian mempunyai varian yang homogen. Sekarang kita lihat interpretasi uji one-way ANOVA. Jika nilai signifikan kecil sama 0,05, artinya H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan besar dari 0,05, artinya H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, sekarang kita buka aplikasi SPSS. Di variabel view, untuk name kita buat nilai, kemudian di bawahnya sekolah, kemudian desimalnya kita jadikan 0. Untuk kolom label kita buat nilai TO, kemudian sekolah kita buat sekolah. Untuk valuesnya pada sekolah kita buat angka 1, kemudian labelnya SDN 01. Klik add, kemudian value 2 SDN 02, klik add, kemudian value 3 SDN 03, klik add, kemudian OK. Kemudian kita lihat di data view, sudah ada nilai dan sekolah. Sekarang kita lihat data kita. Nah, di sini sudah ada data nilai ujian TO siswa kelas 4 Kecamatan Payakumbuh. Ada SDN 01, SDN 02, dan SDN 0. SDN 01 saya kode dengan angka 1, SDN 02 kode dengan angka 2, SDN 03 saya kode dengan angka 2. Selanjutnya ini data ini kita kopas ke aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita klik Analyze, kemudian Compare Min, kemudian kita ambil one-way ANOVA. Untuk nilai TO kita masukkan ke dependent list, untuk sekolah kita masukkan ke faktor. Kemudian kita klik Option, dan kita centang deskriptif dan homogeneity. Dan klik Continue, klik OK. Nah, akan keluar hasilnya seperti. Untuk melihat uji ANOVA, kita lihat tabel ANOVA. Di sini nilai signifikannya 0,815. Apa artinya? Kita lihat lagi ke buku. 0,815 artinya signifikannya besar dari 0,05. Itu artinya H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Itu artinya antara nilai SDN 01, SDN 02, dan SDN 03 itu tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan.